Breaking Bad adalah serial TV Amerika bertema drama kejahatan, ditulis dan diproduksi oleh Gilligan. Acara ini disiarkan AMC selama 5 musim, dari 20 Januari 2008 hingga 29 September 2013. Breaking Bad menceritakan kisah seorang guru SMA bernama White yang didiagnosa kanker paru-paru bersama mantan muridnya Pinkman atau Jesse Pinkman terjun ke dunia kejahatan dengan memproduksi dan menjual kristal metapetamin untuk menjamin masa depan keuangan keluarganya sebelum ia meninggal. Breaking Bad sendiri bercerita tentang seorang guru kimia SMA di Albuquerque di New Mexico bernama Walter White yang diperankan oleh Bryan Cranston, yang miskin dan harus menambah pendapatan dengan bekerja sebagai tukang cuci mobil, yang menikah dan memiliki satu anak. Ketika istrinya diketahui mengandung anak kedua, White tiba-tiba didiagnosa penyakit kanker paru-paru. Karena terpaksa, ia mencari uang dengan memasak dan menjual metapetamin bersama salah seorang mantan muridnya, Jesse Pinkman. Langsung ke episode 1. Di episode 1, kita akan dikenalkan pada keadaan keluarga Mr. White, di mana istrinya dan anaknya hidup dalam rumah yang sangat sederhana. Di scene awal akan diperlihatkan Mr. White yang terbangun dari tidurnya dan melakukan olahraga. Di situ diperlihatkan tentang penghargaan Nobel kepada Mr. White, di mana dia mendapatkan Nobel pada tahun 1985 untuk penghargaan terhadap proton radiografi. Sungguh penghargaan yang sangat brilian. Saat pagi hari dan saat makan bersama, digambarkan bagaimana keadaan keluarga Mr. White, di mana makan pagi mereka harus disajikan dengan daging sayuran, atau hanya sayuran yang menyerupai daging. Lalu datang anaknya yang bangun dari tidur, mengeluhkan dan protes tentang makanan yang disajikan oleh ibunya. Digambarkan juga keadaan ekonomi Mr. White yang memang cukup pas-pasan, dan bahkan untuk membeli pemanas air untuk mandi yang tidak bisa diberikan oleh Mr. White. Di keadaan sarapan itu Mr. White masih terlihat sedikit sakit dengan sedikit batuk. Di selanjutnya, Mr. White saat di dalam kelas dan mengajar siswa-siswanya sedang menjelaskan tentang konsep kimia. Dan Mr. White tahu ada salah satu muridnya yang sedang bercanda dan bicara sendiri di pojok. Dan dia memberikan peringatan. Di sini digambarkan bahwa Mr. White adalah orang yang sangat demokratis, terbuka, dan sabar, di mana dia menerima pendapat dari muridnya tentang pengertian kimia. Dan bahkan cara dia memberikan teguran kepada muridnya yang sedang bercanda sendiri dengan cara yang cukup baik. Jadi disimpulkan bahwa Mr. White adalah salah satu guru yang menjadi teladan bagi siswanya. Walaupun ada beberapa siswa yang tidak menghargai Mr. White, tapi dia adalah salah satu guru yang baik. Selanjutnya, Mr. White yang sepulang dari sekolah ternyata juga bekerja sebagai kasir di sebuah tempat cucian mobil. Dan sang pemilik car wash itu mendekati Mr. Walter dan mengatakan bahwa salah satu karyawannya keluar. Jadi dia membutuhkan Mr. Walter untuk menjadi seorang pencuci mobil. Yang sebenarnya Mr. Walter agak sedikit keberatan. Tapi karena didesak oleh kebutuhan ekonomi, Mr. Walter yang seorang guru harus menjalankan pekerjaan ini untuk menghidupi keluarganya. Dan sangat disayangkan sekali, ternyata mobil yang sedang dicuci oleh Mr. Walter adalah mobil muridnya. Dan sangat sayangkan sekali lagi,
mobil dari muridnya itu adalah salah satu mobil murid yang agak sedikit bandel, yang sebenarnya dia mencemooh Mr. Walter karena mencucikan mobilnya. Bahkan murid itu merekam dan menyebarkannya ke teman-temannya, menyebutkan bahwa Mr. Walter adalah seorang pencuci mobil. Di perjalanan pulang menuju rumah, Mr. White yang sedikit kesal dengan perbuatan muridnya yang memperolok dan mempermalukan dia karena dia menjadi pencuci mobil, kembali dengan mobil yang sedikit rusak. Bahkan dashboardnya tidak bisa ditutup. Itu menambah kekesalan Mr. White. Sesampainya di rumah, ketika dia membuka pintu, ternyata dia mendapat surprise dari istri, anak, dan kerabatnya bahwa dia ulang tahun hari ini. Dia tampak terkejut dan sangat speechless sekali. Ketika di dapur, istrinya, Skylar, istri Mr. White, sedang berbicara dengan teman-temannya dan membahas bahwa Skylar saat ini sedang hamil. Skylar punya seorang adik perempuan juga, istri dari Mr. White, yang berarti adalah saudara ipar, yang adalah seorang polisi FBI. Dia sedang berpamer mainan pistolnya kepada kerabat dalam acara ulang tahun Mr. White. Bahkan sedang memberikan pistol itu kepada Mr. White. Saudara ipar Mr. White kembali ke acara tersebut dan menyalakan sebuah acara televisi, di mana saudara ipar Mr. White ini adalah seorang agen DEA atau FBI untuk narkoba. Dia menjadi salah satu kepala polisi dalam urusan narkoba di wilayah itu. Dalam berita itu disebutkan ada penangkapan seorang bandar narkoba dan diamankannya uang senilai $750.000, yang itu membuat pikiran Mr. White, wow, uang sebanyak itu dihasilkan dari narkoba. Setelah pesta itu selesai dan Mr. White kembali ke kamarnya bersama istrinya, dan Mr. White mendapatkan sedikit hadiah cantik dari istrinya. Sayang, ini harus saya hapus karena konten dewasa. Kita lanjut ke Mr. White selanjutnya. Dia sedang ada di tempat kerjanya karena di akhir pekan sekolah libur, dan Mr. White berada di tempat cucian mobil. Di sana dia sedang terasa batuk-batuk dan tiba-tiba jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, Mr. White merasa dia harus pulang karena dia tahu bahwa biaya rumah sakit itu cukup mahal dan akan mengurangi tabungannya. Jadi dia merasa harus keluar dari ambulans dan dari rumah sakit itu. Tapi tidak. Dokter segera memeriksanya. Dan hal yang mengejutkan terjadi. Mr. White divonis kanker. Kanker paru-paru yang dialami Mr. White ini harus mengalami kemoterapi seumur hidup. Skenario terbaik untuk beberapa tahun untuk bisa bertahan hidup, kata dokter. Tapi Mr. White adalah seorang kimia yang mempunyai otak cerdas dan dia tahu pangkal dari kanker ini dan bagaimana hidupnya akan berakhir. Mr. White terlihat begitu tenang menghadapi berita ini. Bahkan dia tidak menceritakan ke istrinya. Esokan harinya ketika Mr. White sedang bekerja lagi di car wash, bosnya meminta Mr. White untuk mengelap mobil di depan. Tapi Mr. White sangat keberatan dan marah. Dia tidak mau mengelap mobil di depan karena pekerjaannya adalah seorang kasir. Dia marah dan dia keluar. Dia memaki bosnya sambil mengobrak-abrik tempat kerjanya. Keesokan harinya, seperti janji saudara iparnya,
Mr. White diajak saudara iparnya yang seorang kepala polisi dalam urusan narkoba. Ia diajak untuk melihat secara langsung penangkapan para gembong narkoba. Dengan pakaian lengkap, Mr. White duduk di belakang sambil mendengarkan skenario penangkapan terhadap para gembong narkoba. Ketika sedang menunggu di dalam mobil, Mr. White dan saudara iparnya, dia meminta izin ke saudara iparnya untuk melihat langsung seperti apa lab pembuatan narkoba itu. Ia keluar dari mobilnya dengan izin dari Mr. White, tapi ketika dia mencoba keluar, dia melihat ada satu gembong narkoba yang mencoba lari dari jendela atap. Dia memperhatikan dan bahkan dia melihat siapa laki-laki itu. Dan Mr. White sangat kaget karena dia mengenali laki itu adalah Jesse Pinkman, salah satu muridnya di SMA. Mr. White terdiam melihat Jesse Pinkman keluar dan lari dari mobil. Itulah kali pertama Mr. White bertemu dengan Jesse Pinkman, sang mantan murid, yang ternyata alih punya alih dia adalah salah satu gembong narkoba. Ternyata ketika malam hari Jasmine kembali ke rumahnya, Mr. White mengikuti Jesse Pinkman dan tentu saja Mr. White tahu di mana rumah Jesse Pinkman. Jesse Pinkman tampak takut bagaimana Mr. White bisa tahu rumahnya dan apa tujuannya Mr. White datang ke rumahnya. Mr. White menjelaskan bahwa tujuannya ke sini adalah dia sangat penasaran dengan metapetamin atau bisnis yang dijalankan Jesse Pinkman. Sebenarnya Jesse Pinkman sangat keberatan ketika Mr. White datang, dan menurut pikiran Jesse Pinkman, pasti Mr. White akan menceramainya, menyuruhnya untuk menyerahkan diri, berkhotbah dan sebagainya. Lalu secara perlahan Mr. White menjelaskan tujuannya datang ke situ. Dia menjelaskan bahwa partner Jesse Pinkman yang hari ini ditangkap kemungkinan tidak bisa keluar dari penjara. Semua uangnya disita oleh DEA atau polisi tentang narkotika dan membuat bisnis Jesse Pinkman hancur. Sebuah kata-kata yang mengejutkan ketika Mr. White berkata kepada Jesse Pinkman, "Kamu tahu tentang bisnisnya, tapi aku tahu tentang kimia." Sontak itu membuat Jesse Pinkman kaget. Dan Mr. White berkata, "Mungkin kita bisa menjadi partner." Jesse Pinkman hanya terdiam, terpaku, kaget, speechless, bingung. Bagaimana seorang Mr. White, seorang guru yang baik, guru yang sangat menjadi idola bagi siswa-siswa, bahkan orang yang terpelajar, orang dengan penghargaan kimia terbaik, mengatakan kepada muridnya yang seorang pengedar narkoba, dia ingin terjun ke bisnis narkoba. Jesse Pinkman sangat kaget dan bingung. Jesse Pinkman berkata, "Kau ingin memasak metapetamin? Kau dan aku bekerja sama dalam bisnis ini." Tapi Jesse Pinkman masih berpikir bahwa Mr. White akan menjebaknya. Tapi Mr. White telah berkata, "Jika kau tidak mau bekerja sama dengan saya, kamu akan kulaporkan dan kau akan ditangkap oleh saudara ipar saya." Keesokan harinya, ketika Mr. White selesai mengajar, Mr. White mengambil peralatan laboratorium di sekolahnya. Dia mengambil semua kebutuhan untuk membuat metapetamin yang sebenarnya ada di sekolahnya. Dan alat-alat itu adalah alat laboratorium kimia yang tentu saja dia sangat
tahu tentang peralatan itu dan dia punya akses untuk mendapatkannya. Lalu dia datang ke rumah Jesse Pinkman, menunjukkan peralatan-peralatan yang dia bawa. Sebenarnya Jesse Pinkman masih ragu-ragu dan berpikir dia melakukan ini karena terpaksa, karena dia tidak mau dilaporkan oleh Mr. White kepada saudara iparnya yang seorang kepala polisian. Di situ Mr. White menjelaskan tentang peralatan yang dibawanya, fungsinya, dan bagaimana itu berpengaruh terhadap pembuatan metapetamin yang sangat baik. Dan Jesse Pinkman mengatakan masih ragu dengan Mr. White karena sebenarnya dia sudah lama berkecimpung di bisnis ini dan dia tahu seluk-beluknya dalam pembuatan, pemasak, atau istilahnya dalam para pengedar narkoba adalah cooking atau memasak. Tapi Mr. White adalah seorang yang jenius dalam hal kimia dan tentu dia tahu botol yang digunakan, ukuran yang tepat, suhu yang tepat, lalu campuran yang tepat yang justru akan membuat metapetamin menjadi lebih enak. Dan tentu saja Jesse Pinkman merasa diajari oleh seorang guru kimia dan dia merasa tidak terima. Tapi Mr. White akan meyakinkan Jesse Pinkman bahwa hasil kerja Mr. White akan jauh melebihi Jesse Pinkman. Bahkan Mr. White berkata, pencampuran lada pedas atau semacam rasa pedas di metapetamin khasnya dari Jesse Pinkman tidak akan digunakan lagi. Dan formula yang digunakan sekarang adalah formula buatan Mr. White. Lalu Jesse Pinkman berkata, peralatan ini akan disimpan di sini, tapi kau harus mencari tempat di mana kita akan memasaknya. Karena jika kita masak di sini, kita akan tahuan. Mr. White bingung mencari tempat yang tepat untuk memasak metapetamin. Sebenarnya Mr. White coba memberikan solusi dengan coba menyewa tempat-tempat garasi atau apa untuk tempat memasak metapetamin itu. Tapi kata Jess, tempat itu sudah dilacak oleh polisi dan sebenarnya tempat-tempat seperti itu, alur seperti itu sudah banyak terendus polisi dan skenario itu sudah terbaca oleh polisi. Jadi Jess tidak mau. Lalu Jesse Pinkman memberi usul. Sebenarnya kita butuh RV atau mobil semacam truk yang untuk berpergian keluar kota sekeluarga, itu mobil truk besar untuk memasak ini, atau RV. Semacam RV untuk kemah atau camping keluarga. Tempat itu bisa menjadi tempat memasak yang ideal karena bisa berpindah tempat dan tidak terdeteksi oleh polisi. Karena tempat itu aku bisa mencari tempat yang sunyi untuk memasaknya. Lalu Mr. White pergi ke bank, mengambil uang dan memberikan uang itu kepada Jesse Pinkman untuk membeli sebuah RV. Tapi ternyata Mr. White mengambil semua tabungannya, bahkan uang itu tidak cukup untuk membeli sebuah RV. Ketika Mr. White akan pergi, Jess berkata, Mr. White, kenapa kau melakukan ini? Lalu kau sendiri melakukannya untuk apa, Jess? Aku melakukannya ini untuk uang. Aku juga sama. Karena Jess sedikit khawatir apa yang dilakukan Mr. White ini akan jebakan. Apa sebenarnya tujuan Mr. White mau melakukan ini atau sebuah kejahatan? Sedangkan Jess tahu bahwa Mr. White adalah orang baik. Lalu Mr. White berkata, dia membutuhkan uang. Dan dia tahu bisnis ini sangat menguntungkan. Lalu mereka berjanji untuk bertemu besok dan memulainya. Ketika Mr. White sedang keluar dengan keluarganya memberikan celana kepada anaknya. Anaknya yang sedikit berjalan dengan sulit atau kakinya pincang,
diledek oleh beberapa kelompok pemuda. Tapi ternyata Mr. White sangat marah dan mencoba untuk berkelahi. Di sini terlihat bahwa Mr. White sudah sedikit berubah, terlebih ketika dia mengetahui bahwa dia sedang mengalami sebuah penyakit yang sangat mematikan, yaitu kanker. Esok harinya, Mr. White di dalam sebuah van dan sebuah padang atau sebuah. Ketika mereka tiba di sebuah gurun yang sangat sepi, tidak ada orang siapapun. Mr. White mulai mengganti pakaiannya, dan dia mau mengganti bajunya karena tidak mau bajunya nanti terkena noda-noda metapetamin. Ketika Mr. White mulai meracik metapetamin, dia sangat ahli. Dan karena dia tidak menjadi sesuatu yang aneh, karena Mr. White sendiri adalah seorang ahli kimia yang ternyata memang dia sangat ahli dalam hal ini. Dia tahu komposisi yang tepat, penggunaan bahan yang tepat, dan bahkan pengukuran suhu yang tepat untuk menghasilkan metapetamin kelas 1. Tapi tentu saja Jesse Pinkman terkadang justru menghancurkan apa yang dibuat oleh Mr. White, karena dia masih menggunakan teori-teori lamanya dalam menggunakan metapetamin. Dan bahkan ketika Mr. White melakukan pengukuran dan akhirnya Jesse Pinkman mengikuti saran dari Mr. White, membuat dengan cara Mr. White. Dan metapetamin itu berwarna bening. Bahkan Jesse Pinkman sangat kagum dengan hasil karya dari Mr. White. Tapi Mr. White berkata, ini hanya masalah kimia dasar, di mana kau bisa mengukurnya dengan tepat. Tapi Mr. White berkata, ya seperti itulah. Ketika Jesse Pinkman ingin mencoba hasil karya dari Mr. White, yaitu metapetamin hasilnya, produknya, Mr. White melarang. Mr. White melarang Jesse Pinkman mencoba produk itu. Dan Jesse Pinkman pun akhirnya mengambil barang itu dan mencobanya kepada salah satu konsumen setianya. Dia pergi ke tempat konsumen itu untuk memberikan produk baru yang dikenal menjadi metapetamin kelas 1. Jesse Pinkman mendatangi salah satu pengedar terkenal di situ, yang sebenarnya kakak dari partner Jesse yang dulu yang ditangkap oleh polisi. Dan ternyata partnernya sudah dikeluarkan dengan jaminan. Terjadi cekcok di situ, di mana Emilio, mantan partnernya, justru mendatangi tempat kerja Mr. White, di mana dia memasak produk tersebut di tengah gurun. Dua bandar itu justru ingin membunuh Mr. White dan Jesse Pinkman. Mantan partner Jesse Pinkman dulu justru ingin membunuh Jesse Pinkman dan Mr. White, karena mereka tahu produk Mr. White akan menghancurkan produk mereka. Ketika pistol mengarah ke Mr. White berkata, "Aku bisa mengajarimu formula pembuatan metapetamin ini. Biarkan kami hidup, dan aku akan ajari kamu cara membuat metapetamin terbaik." Sang bandar pun akhirnya berpikir untuk menerima tawaran Mr. White dalam membuat metapetamin terbaik ini. Ketika di dalam laboratorium, para bandar ini diajari oleh Mr. White cara memasak metapetamin. Tapi salah satu dari
bandar itu sedang merokok dan Mr. White menyuruhnya untuk membuang rokok itu keluar. Akhirnya puntung rokok itu dibuangnya keluar. Ketika memilih-milih bahan, ternyata Mr. White tahu bahan mana yang digunakan untuk membuat metafetamin dan bahan mana yang bisa membuat ledakan besar. Mr. White lalu lari dan menutup RV itu. Dan ternyata bahan yang dicampurkan tersebut akan membuat menjadi racun yang akan membunuh orang yang menghirupnya. Dan tentu saja para bandar itu mati karena menghirup racun di dalamnya. Dan Mr. White lari membawa RV itu dan kebakaran di gurun, menyebabkan kehadiran polisi yang membuat mereka lari. Sirene datang dari kejauhan membuat Mr. White sangat panik. Dan Mr. White berpikir, wah ini saatnya ditangkap. Tapi ternyata sirene yang datang dari kejauhan adalah mobil pemadam kebakaran. Yang justru ingin memadamkan api, bukan para polisi yang ingin menangkap mereka. Jack Pinkman akhirnya keluar dan mendekati Mr. White dan berkata, "Bagaimana kau bisa melakukannya?" Lalu Mr. White berkata, "Porporus merah bertemu dengan uap dan dipercepat dengan panas akan menghasilkan sebuah racun yang bisa membunuh seseorang ketika menghirupnya." Sungguh sangat brilian, Mr. White. Dan episode Breaking Bad Season 1 episode pertama pun berakhir. Sampai jumpa di episode kedua.